makin ringan sebenarnya justru peran guru itu. Peran gurunya ya. Walaupun bagi sebagian guru sekarang wah tugas guru di zaman sekarang itu begitu berat. Saya justru terbalik. Tugas guru di zaman sekarang itu begitu ringan. Kenapa? Karena tema-tema atau tempat-tempat untuk belajar itu sudah disediakan oleh modernisasi ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya di Ginau TV, TV Dulur Sedanten. Ya dulur-dulur, tentunya di channel ini seperti biasa di hari Minggu kita bakal ngobrol, bakal sharing di Ginau Podcast yang tentunya menghadirkan orang-orang keren di channel ini yang ngebahas juga tentunya isu-isu yang sedang viral juga ataupun yang sedang naik di setiap minggunya. Dan minggu ini karena awal bulan Mei itu identik sekali dengan pendidikan. Karena kemarin juga baru ada, kita tahu mungkin teman-teman tahu, dulu tahu juga bahwa di tanggal 2 Mei lah ya, itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, kita akan ngobrol sama pegiat di dunia pendidikan. Sudah hadir di sini. Mungkin bisa diperkenalkan aja, Pak. Ya, Beben Somantri. Pak Beben ya? Iya, namanya teman. Aktivitasnya apa sekarang, Pak? Ngelola sekolah peradaban Cilegon. Terus juga aktif di kealumnian ya, alumni Tirta dan beberapa kegiatan di alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Himpuni, Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Jadi memang hubungannya dengan Soal pendidikan aja loh. Wah, mantap nih, berarti pas banget ya teman-teman. Dan mungkin kita langsung aja nih ngebahas tentang pendidikan tadi gitu kan, Hari Pendidikan Nasional. Bagi Pak Beben sendiri, apa sih makna Hari Pendidikan Nasional? Itu jadwal terlama, terlama untuk kita merenung. Jadi mestinya para penggerak di dunia pendidikan itu setiap hari terus merenung bagaimana mengarahkan peserta didik, bagaimana mendesain atau menyesuaikan dengan perkembangan yang terbaru. Tapi ternyata kita masih diberi kesempatan, kalaupun kita lambat untuk merenung, setahun sekali kita adakanlah ada momennya gitu. Ya. Jadi bagi saya tanggal 2 Mei itu bukan untuk berhappy-happyan, murah-murah aja ya. momen merenung selama 1 tahun sampai ke tanggal 2 Mei itu sudah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan. Dan alhamdulillah kalau di Indonesia merenung terus itu. Merenung terus. Tapi gimana Pak tanggapan Pak? Kalau tidak salah ada yang pernah saya dengar gitu bahwa pendidikan di Indonesia itu di kota seperti Jakarta aja ketika diteliti itu apa ya istilahnya itu ketinggalan jauh dengan negara maju kayak misalkan Finlandia gitu, itu tinggal sampai ratusan tahun gitu. Ya. Apalagi di daerah-daerah lain gitu. Itu gimana Pak? Ya, karena mungkin gini, di Indonesia itu kebutuhan dasar hidup itu banyak tercukupi. Makan itu tidak terlalu sulit, minum itu banyak gitu, sehingga orang tidak terlalu khawatir untuk waduh nanti bagaimana nih. Nah ternyata gara-gara hal seperti itu akhirnya hal-hal yang lainnya yang harusnya penting untuk disiapkan juga tidak disiapkan. Bayangkan coba kalau kita tidak siap bekerja bisa mengemis gitu. Di luar negeri kan katanya nggak boleh ngemis gitu. Terus tidak bisa ngemis, bisa pura-pura ngemis, bisa jarak jauh gitu. Kenapa? Karena ada bidang-bidang yang memantau orang-orang yang tidak bekerja dan sebagainya. Sehingga dalam kondisi seperti ini harus kita sama-sama bagaimana tadi minimal di tanggal 2 Mei itu kita harus merenungkan apa sih kalau kesuksesannya apa, kalau kekurangannya apa. Tapi sayang seribu saya kita justru di 2 Mei itu geraknya masing-masing. Jadi yang saya harapkan justru kolaborasi antara instansi dengan masyarakat untuk kita sama-sama kumpul nih apa sih yang harus dibenahi. Tapi masing-masing masyarakatnya lomba makan sukuk dan iya. Terus menurut Pak sendiri selama giat di dunia pendidikan ya, kalau dari kacamata Pak Beben sendiri apa sih yang kurang dari pendidikan Indonesia secara umum? keteladanan ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau bahasa Profesor Dr. Syahrin Harahap itu hilangnya teladan dan hilangnya keinginan hati untuk meneladani gitu.
kadang-kadang kita bicara, aduh saya nggak punya teladan. Iya. Ternyata kita juga nggak jadi teladan. Iya benar. Gitu. Padahal Ki Hajar Dewantara tuh ngajarinnya tadi itu yang 3 itu ya, Ya. dengan Sasun Tolodo, itu yang 3 itu Ya, lah. sampai Tuturi Handayani. Iya. Jadi ketika kita nggak punya orang yang layak diteladani, biasanya kita yang memaksakan diri untuk menjadi teladan. Menjadi Bisa apa? Kalau bagi orang yang seperti saya di dunia pendidikan, bagi siswa-siswa, saya bagi para pejabat, ya minimal untuk bawahannya. Nah itu. Jadi sudah tidak layak lagi sekarang bicara keteladanan orang lain. Jadi yang lebih tepat bagaimana kita harus menjadi teladan. Bagaimana caranya? Ya ini yang harus kita sikapkan, minimal banyak merenung, terutama setahun sekali. Gitu. Ya, jadi memang ya keteladanan itu memang penting sekali. Banyak sekarang itu malah tadi kan ada istilah tontonan jadi tuntunan itu seperti itu ya, karena akibat mungkin di kita ini pendidikan kita itu kurang yang namanya tadi istilahnya contoh tadi. Ya. Terus berbicara tentang ini juga ya, sosok tentunya kalau teladan itu kan kalau di sekolah tentunya ya jadi figur utamanya adalah seorang guru gitu. Ya. Gimana sih Pak kualitas pentingnya seorang guru gitu terhadap mungkin keberhasilan anak didik kita gitu? Jadi kalau keteladanan itu sebenarnya kalau di dunia pendidikan, guru itu nggak mesti yang dominan. Justru yang dominan itu tergantung apa yang dibahas oleh guru tersebut. Makanya sekarang itu kan sudah mulai tren tuh. Bentuknya itu bukan guru lagi, fasilitator. Bukan guru center ya? Iya, tapi fasilitator. Kalau bahasa Merdeka Belajar makan bagaimana siswa itu mampu belajar dengan tema-tema yang dibutuhkan, bukan lagi muncul dari guru gitu. Jadi guru hanya mengarahkan, yang belajar itu siswa gitu. Nah, sehingga keteladanan itu mestinya itu didapatkan dari banyak hal oleh siswa. Rumusnya berarti belajar tidak di kelas. Belajar tidak di dalam ruangan. Kenapa? Karena pendidikan itu kan mestinya itu dibawa pada hal-hal yang realistis bagi usianya. Misalnya pendidikan dasar itu tidak boleh diajak berimajinasi. Misalnya belajarnya di ruangan, tapi yang dipelajari adalah tumbuhan. Gitu. Cuman imajinasi aja. Iya, belajarnya tentang transportasi. Yang dipelajari di dalam kelas. Mestinya belajar transportasi, ya transportasi apa? Di data. Tanaman ya harus ke kebunnya. Lewat. Nah itu sehingga keteladanan itu bisa bentuknya kita mengarahkan pada hal-hal yang bisa dijadikan panutan atau contoh bagi peserta didik. Makin ringan sebenarnya justru peran guru itu. Peran gurunya ya. Walaupun bagi sebagian guru sekarang wah tugas guru di zaman sekarang itu begitu berat. Saya justru terbalik. Tugas guru di zaman sekarang itu begitu ringan. Kenapa? Karena tema-tema atau tempat-tempat untuk belajar itu sudah disediakan oleh modernisasi ini. Gitu ya. Wow, iya. Jadi ini tuh harus diubah mindsetnya ya, bahwa waduh beban nih seorang guru nih, padahal sekarang sudah ada Mbah Google. Wow, iya. Kan sudah sering dengar kan bahwa beda jadi guru di zaman sekarang dengan jadi guru di zaman dahulu. Zaman dahulu mah hanya begini, justru zaman dulu yang berat. Kenapa? Karena dia jadi apa ya? Senternya ilmu pengetahuan bagi siswa. Jadi kalau sekarang kita cukup mengarahkan, memfasilitasi, ya banyak sekali. Untuk memvisualkan juga gampang kan, karena lewat ada video segala macam itu bisa dimanfaatkan. Jadi keteladanan itu nggak cuma dari sosok gurunya aja, tapi guru malah lebih banyak untuk mengarahkan peserta didik untuk lebih istilahnya tuh mengeksplor lagi gitu. Ya, itu keteladanan tertinggi, mengarahkan karena nilainya nggak terbatas. Kalau keteladanan kepada dirinya itu hanya sanggup apa yang ada dalam diri dulu. Iya. Lebih luas nih konteksnya ya. Iya. Nah, ini mungkin berbicara pendidikan itu kan sangat identik dengan namanya sumber daya manusia dong ya. Dan sumber daya manusia itu tentunya aset yang paling berharga di suatu negara gitu. Nah, kita lihat nih Pak, khususnya di Banten nih. Banten, ya. Saya baca kemarin ini baru-baru inilah BPS merilis bahwa Banten masih di posisi terbaik. Apanya itu? Posisi nomor 2 di tingkat penganggurannya gitu. Oh, nggak jadi alhamdulillah ya. Itu apa sih sebenarnya gitu? Maksudnya apa sih yang salah dari pendidikan kita? Kenapa? Apa ada hubungannya nggak sih gitu antara pengangguran dengan pendidikan? Ya, tapi kalau kita melihat data BPS secara lebih luas yang nasional itu memang justru di daerah-daerah yang potensi uangnya banyak, malah penganggurannya banyak. Iya. DKI juga sumbangan penganggurannya lumayan. Iya. Jawa Barat lumayan, padahal
itulah beberapa wilayah yang industrialisasinya lumayan banyak oke, ya. lahan pekerjaan lumayan oke gitu. Tapi berarti kan sisi yang harus dibahas bukan di lahan pekerjaannya, akses untuk pendapatan pekerjaan. Jadi yang dibahas berarti satu kebijakan, kedua ketepatan latar belakang pendidikan. Nah dua itu tuh bisa sinergi kan. Misalnya kebijakan, kalau di kota atau kabupaten, bupati atau wali kota sanggup nggak memberikan akses, memberikan kemudahan kepada warganya untuk bekerja di industri atau di perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Satu. Terus yang kedua, latar belakang pendidikannya sesuai tidak? Nah, berarti kalau tidak sesuai berarti kedepannya atau berikutnya harus ada sinergi antara dunia pendidikan dan dunia pekerjaan atau dunia usaha, dunia industri untuk bersama-sama bagaimana supaya produk SDM lokal itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di tempat tersebut. Tempatnya. Makanya Cilegon ini industrinya banyak, padat uang ya gitu. Tapi mohon maaf penduduk asli Cilegonnya banyak yang sulit masuk ke pekerjaan. Iya betul. Berarti harus ada campur tangan dari kebijakan yang tepat. Kebijakan aja belum tentu. Iya. Tapi kebijakannya harus tepat. Gitu. Tepatnya di dua hal itu. Bagaimana pemerintah menyiapkan lahan pekerjaan atau membuka akses untuk bekerja. Terus yang kedua, bagaimana pemerintah juga menyiapkan dunia pendidikannya supaya layak untuk bekerja di tempat tersebut. Karena memang banyak kesetaraan sebenarnya, mungkin ada misalnya perusahaan-perusahaan yang menginginkan apa kualifikasi, tapi kadang-kadang kita gitu kan mundur gitu ketika melihat aduh ini kualifikasinya nggak cukup kan. Jadi karena faktor tadi itu ya background juga ya, dari kualitas dari SDM juga harus ditingkatkan. Terus juga yang mesti dan jarang dibahas nih, satu daerah itu harus punya produk pendidikan, berarti program tinggi yang benar-benar bagus. Jadi kita tidak cukup gini, peserta didik atau orang-orang dari Cilegon supaya bagus itu dikirim ke kampus yang bagus di luar sana. Itu hasilnya tidak begitu bagus. Pertama, potensinya mereka tidak balik lagi kalau bagus. Iya benar. Kan banyak tuh yang bagus kuliah di Bandung aja, kuliah di Jogja, kuliah di luar negeri, di luar negeri aja. Jadi yang harus difokuskan juga adalah bagaimana satu daerah itu mampu menyiapkan perguruan tinggi ya untuk cocok atau sesuai dengan dunia industri atau kebutuhan yang ada di masa lokalnya. depannya. Jadi ada dua sih, tidak mesti ke industri. Tapi kalau masyarakatnya disiapkan untuk menjadi orang yang bisa entrepreneur, Iya betul. atau fokus di dunia A, B, C dan sebagainya, itu juga sama. Jadi Al Khairiyah misalnya itu harus dibangkitkan itu, karena produk lokal kan. Ya, atau mana lagi misalnya lokal itu. Kalau misalnya yang tidak teknik itu udah urusan negara itu. Oke, jadi memang harus benar-benar diperhatikan juga ya istilahnya, dari segi pendidikan di lokalnya, sehingga itu istilahnya tadi bisa ngebangun apa yang ada di sumber daya yang ada di kota yang tersebut atau di daerah tersebut gitu. Dan bisa membantu untuk warga yang kesulitan untuk biaya besar kan kalau keluar kota. Oke, jadi memang faktornya tadi ya, tingkat pengangguran. Terus apa lagi Pak kira-kira yang mungkin membuat apa sih orang itu menganggur, itu apa lagi sih Pak faktornya gitu? Karena gini, kalau di tempat saya bekerja sekarang sedang dibahas tentang minimnya di dunia pendidikan itu kolaborasi antar sekolah. Coba kita perhatikan kalau ingat-ingat waktu sekolah, bertemu dengan sekolah lain pas apa? Lomba. Iya, lomba doang. Nah, berarti pas bertarung. Iya, pas bersaing. Di mana aja, di mana-mana, mau di pramuka, di PMR, di Olimpiade. Betul. Itu bertemunya dalam pertarungan. Itu mengapa begitu sih? Padahal dalam dunia pekerjaan itu kolaborasi. Dalam bermasyarakat itu ya harus guyup gitu, harus dukung segala macam. Jadi PR nih, pekerjaan rumah yang menurut saya paling besar yang versi saya adalah bagaimana kesadaran dunia pendidikan di instansi masing-masing untuk makin memperbanyak terlibat dalam kolaborasi antar dunia pendidikan. Misalnya kolaborasi itu gini, sekolah A bertemu dengan sekolah B siswanya, itu digabungkan, mereka kegiatan bersama. Kadang-kadang yang namanya kegiatan bersama di dunia pendidikan ini hanya tempatnya aja. Hacking misalnya dalam satu lapangan gitu. Sekolah A tendanya A, sekolah B tendanya B.
Ya wajar, akhirnya masing-masing di dunia pekerjaan juga. Jadi mestinya dieratkan dalam dunia pendidikan. Dan yang paling penting itu di pendidikan dasar, SD, SMP. Nah itu yang jarang. Sehingga dalam posisi 2 Mei yang kemarin, saya dengan teman-teman di tempat saya bekerja itu apa yang merenungkan kan itu ternyata selama ini kita kurang berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lain. Kalau lomba-lomba saya kira udah cukup, nggak perlu ditambah-tambah lagi kan. Ya ini ya sebanyak juga ya. Kebanyakan, bukan banyak loh, kebanyakan. Ya. Kemudian lah ya mungkin berbicara tentang SDM juga gitu kan, kita kan mungkin sudah masuk ya namanya bonus demografi ya banyaknya usia-usia produktif juga kan. Itu apa aja sih yang harus kita siapkan sebagai mungkin yang saat ini nonton juga sebagai anak muda lah gitu, supaya nanti bisa survive ketika yang MEA gitu kan, yang udah mulai juga gitu. Itu gimana, kemampuan apa aja yang harus kita miliki? Namanya bagus sih, bonus demografi. Bagi saya sih justru namanya potensi demografi. Kalau bonus itu udah ada produk jadinya gitu. Udah jadi. Saya dapat bonus itu berarti barangnya sudah ada. Kalau saya bicaranya potensi demografi. Itu potensi demografi itu bisa jadi menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Indonesia. Bisa jadi ancaman juga. Bisa jadi malah nggak ngaruh gitu. Usia produktifnya ada tapi tidak produktif. Di mana bonusnya? Gitu. Makanya saya mah untuk saya pribadi itu namanya potensi demografi. Tapi labelnya memang nasional juga bonus ya. Bonus demografi. Gak apa-apa. Ya. Saya tahunya bonus juga soalnya. Iya orang gitu. Saya buat sendiri aja gitu. Khawatir memang tidak nyampe. Jadi kalau bonus itu sudah ada bentuknya. Nah potensi itu berarti kalau berpotensi itu harus benar-benar dirawat, benar-benar diarahkan. Pada kondisi seperti itu memang mudah-mudahan ya Indonesia kebagian produktivitas kerja yang menghasilkan produktivitas kehidupan, kesejahteraan makin baik, misalnya taraf hidup, usia hidup dan sebagainya makin bagus. Mudah-mudahan itu terjadi misalnya dengan cara tadi bahwa pendidikan itu harus mulai apa adanya. Pendidikan itu harus dibingkai dengan kejujuran. Pendidikan harus dibingkai dengan rasa mengakui sesama anak bangsa yang lain. Tidak ada istilah gini, wah Cilegon ini peringkatnya harus terbaik di Banten, harus mengalahkan Tangerang, atau Tangerang juga berpikir bahwa misalnya wah nggak boleh kalah sama Pandeglang dan Lebak dan sebagainya. Saya punya catatan menarik waktu saya berkegiatan di Jogja sekitar tahun 2015 itu ada geger tuh kalau diingat-ingat lagi. Kenapa? Karena NEM Jogja itu kalah oleh Papua. Oh, Jogja iya, saya 2015 dan saya waktu itu di Jogja. Saya nanya ke orang Jogja, itu bagaimana pendapat anda itu kepada dosen UN ya teman itu ketika kasus ini lah, tapi yang penting kualitasnya bukan angkanya. Nah ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan ketika kita bicara angka itu bisa dimanipulasi. Iya. Jadi bermainnya bukan dengan angka, bermainnya dengan kualitas yang sebenarnya. Siapa itu? Ya masyarakat yang terdidik itu, masyarakat yang sedang belajar itu bagaimana hasilnya, bagaimana produknya. Nah mudah-mudahan Cilegon dalam posisi Cilegon modern dan bermartabat ini mampu jujur apa adanya melihat kondisi, melihat realitas pendidikan, sehingga apa yang harus diperbaiki ketahuan. Jadi bahasa sederhananya mah nilainya itu harus apa adanya dulu supaya ada pembenahan. Jangan nilainya bagus aja, publikasi bagus ternyata hasilnya tadi pengangguran itu penduduk lokalnya banyak. Jadi memang harus dipersiapkan dari awal ya, maksudnya harus jujur dulu gitu kan, apa aja yang harus diperbaiki sehingga nanti kita lebih siap dalam menghadapi yang tadi potensi demografi tadi. Ya, dan yang terpenting menurut saya fokusnya tetap di pendidikan dasar. Anak itu harus cukup bermain. Anak harus cukup bermain ketika usia pendidikan dasar supaya usia ketika belajar serius mereka tidak ada lagi istilah main-main. Cukupkanlah anak harus nyaman, banyak di luar sekolah dan sebagainya. Jangan sampai ada bahasa saya begini, kok sekarang sekolah yang namanya orang masuk penjara itu, lapas itu kok pada belajar ya? Jadi pagi mereka udah olahraga, berkebun segala macam gitu. Lihat di sekolah pagi udah masuk ke ruangan, kok seperti penjara zaman dulu gitu. Saya punya asumsi begitu. Iya benar ya. Kok sekarang orang-orang di lapas itu belajar, orang-orang yang belajar malah masuk ke ruangan. Kayak dulu orang di penjara gitu. Iya benar ya. Kan dulu penjara, sekarang lembaga pemasyarakatan.
Nah, pendidikan juga itu lembaga pemasyarakat. Bagaimana ketika anak setelah belajar mampu menjadi anggota masyarakat yang baik. Lapas juga begitu. Ayo jangan terbalik. Malah emang sekarang itu banyak anak-anak yang ketika pergi sekolah tuh kayak berat gitu ya, bebannya banyak, tapi ketika pulang bel, wah gitu. Itu sebenarnya apa sih Pak yang salah gitu? Ya karena di sekolahnya tidak dibuat nyaman, di sekolahnya tidak dibuat yang dasar seperti taman ya, padahal itu harusnya kan begitu. Karena ingat pendidikan dasar itu jangan seriusnya itu ketika mereka sudah mampu dibawa, diarahkan oleh fasilitator, oleh guru ke arah-arah untuk belajar. Jadi jangan serius dulu, kuasai dulu, jangan sampai bermain. Makanya di sekolah pendidikan dasar itu mestinya yang paling banyak itu ruangan terbuka, tempat terbuka, bukan ruangan terbuka. Sudah cukupkah ruang terbuka di Kota Cilegon kalau masa teman saya begitu? Buat ini. Oke Pak, mungkin terakhir deh mungkin pesannya buat teman-teman dulu semua tentang pendidikan gitu. Silakan. Ya, banyak belajar itu rumus sederhananya banyak membaca, banyak bertanya, banyak berkumpul dengan berbagai jenis orang. Itu pembelajaran sederhana dan tidak mahal biayanya. Kalau yang namanya kuliah atau sekolah itu bagian dari yang formal aja. Hakikat belajar tadi itu belajar, membaca, bertanya, bertemu dengan berbagai jenis orang. Belajar membaca, banyak bertemu sama orang, dan itu ya tadi. Tiga itu ya, mantap ya. Jadi teman-teman itulah mungkin di episode kali ini berbicara tentang pendidikan yang mudah-mudahan pendidikan Indonesia tentunya bisa memerdekakan, bisa itu yang paling penting ya, karena pendidikan itu tujuan untuk memerdekakan manusianya dari segala hal ya, untuk bisa berkarya, untuk bisa berkreasi di masa depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa terus ikuti kita juga karena kedepannya nanti bakal ada narsum yang oke juga, yang keren juga yang bakal hadir di channel. Terima kasih Pak Ribeng ya. Ya, sama-sama. Sharing-sharingnya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.